Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need a hand and holding mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause you already saved my life. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Mari Rahman, NIM 1903-1046 dari kelas reguler 5A. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pada kepala sekolah di SD swasta Harapan Payabakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Mari Rahman. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Olahraga Kesehatan di Medan. Sulit penyiaran dulu Pak. Ya, nama saya Anggi Kurniawan. Saya merupakan kepala SPPT Satuan Pendidikan Formal SD Swasta Harapan Payabakung, Kecamatan Keparang Perak. Ya, Pak, sebelumnya saya terima kasih Pak telah bersedia untuk saya wawancarai Pak. Adapun wawancara ini Pak dengan beberapa hal tentang mata kuliah saya pendidikan anti-korupsi. Langsung saja Pak kita mulai. Yang pertama yang saya ingin tanyakan adalah, menurut Bapak apa yang dimaksud dengan korupsi? Menurut saya, korupsi itu adalah sesuatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan yang melakukan ataupun mengambil yang bukan hak dari orang tersebut, baik itu berupa materi ataupun waktu. Yang poin kedua nih Pak, korupsi dapat berupa apa saja? Korupsi itu bisa berupa uang, ya, berupa materi, ataupun bisa juga berupa waktu, seperti kami di dunia pendidikan, ya kan, bisa juga berupa waktu yang seharusnya datangnya tepat waktu, terlambat, dan sebagainya. Poin ketiga nih Pak, apa faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi? Menurut saya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi itu adalah individu itu sendiri. Yang pertama, iman. Nah, faktor lemah iman ini penyebab utama daripada penyebab korupsi itu sendiri. Kenapa? Karena kalau dia mengingat bahwasanya ya suatu pekerjaan itu yang dilakukan itu tidak baik, balasnya pasti akan mendapatkan dosa. Kemudian faktor yang kedua, saya kira itu adalah faktor kurang puas, artinya merasa tidak cukup. Nah, sebesar apapun yang didapatkan, kalau dia merasa tidak cukup, pasti akan melakukan kegiatan yang namanya korupsi. Yang keempat, apa saja Pak dampak yang terjadi jika terjadi korupsi? Dampak yang terjadi yang pertama pasti korupsi itu akan menyengsarakan banyak orang. Seperti kalau kami di dunia pendidikan, korupsi itu bisa menyebabkan kerugian pada peserta didik, ya kan, yang seharusnya peserta didik mendapatkan pengetahuan yang lebih karena waktunya dikurangi menjadi tidak terpenuhi apa yang diinginkan. Kemudian kalau dia berupa materi ataupun berupa uang, seharusnya materi tadi ataupun uang tadi yang ditujukan untuk pembangunan yang bisa digunakan, terakhir dia tidak akan tersampai pada tujuan pembangunan tersebut. Yang poin kelima nih Pak, bagaimana pandangan Bapak dengan perilaku korupsi yang kian marak di Indonesia? Pandangan saya terhadap perilaku korupsi yang sekian marak, itu tadi kembali kepada individu, merasa mentalnya individu tadi tidak merasa cukup dengan apa yang telah dia dapatkan, sehingga dia akan melakukan kegiatan yang namanya korupsi tadi. Yang pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada anak-anak muda saat ini? Pesan saya, berperilakulah cukup, berperilakulah jangan merasa kurang, karena dari merasa kurang tadi itulah sumber-sumber awal dari terjadinya korupsi. Kemudian jangan lakukan hal-hal yang sifatnya kecil tapi merugikan orang lain, bisa deh. Baik Pak, terima kasih, berhubung yang sudah habis. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.